Selamat pagi, atas nama Median Ernawati Sulina dengan NIM 1420120038R, kelas KPN 20. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah teori kultur CAR. Menurut Dr. Randus Medelininger, seorang perawat yang ahli antropologi mempunyai andil besar dalam meningkatkan riset dalam perawatan transkultural dan dalam merangsang program-program studi yang erat kaitannya. Ia adalah pelopor perawatan transkultural dan seorang pemimpin dalam mengembangkan keperawatan transkultural serta teori asuhan keperawatan yang berfokus pada manusia. Lininger juga adalah seorang perawat profesional pertama yang meraih pendidikan doktor dalam ilmu antropologi sosial dan budaya. Medelina Lininger lahir di Sulton, Nebraska dan memulai karir keperawatannya setelah tamat dari program diploma di St. Anthony School of Nursing di Denver. Pada tahun 1950, ia meraih gelar sarjana dalam ilmu biologi dari Benedictine College Kansas dengan peminatan pada studi filosofi dan humanistik. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia bekerja sebagai instruktur staf perawat di kepala keperawatan dan unit medikal bedah, serta membuka sebuah unit perawatan psikiatri yang baru di mana ia menjadi seorang direktur pelayanan keperawatan pada St. Joseph Hospital di Omaha. Selama waktu ini melanjutkan pendidikan keperawatan di Craigstone University di Omaha tahun 1954, Lininger meraih gelar MSN dalam keperawatan psikiatri dari Catholic University of America di Washington, D.C. Kemudian bekerja pada School of Health University of di mana ia menjadi lulusan pertama MSN pada program spesialisasi keperawatan psikiatrik anak. Perawatan psikiatrik di rumah sakit memiliki universitas tersebut. Lininger bersama Chia Hofling pada tahun 1960 menulis sebuah buku yang diberi judul Basic Psychiatric Nursing Concept yang dipublikasikan ke dalam 11 bahasa digunakan secara luas di seluruh dunia. Selama bekerja pada unit perawatan anak di Cincinnati, Lininger menemukan bahwa banyak staf yang kurang memahami mengenai faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku anak-anak, di mana di antara anak-anak ini memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ia mengobservasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam asuhan dan penanganan psikiatri pada anak-anak tersebut. Terapi eksternalisasi dan terapi strategi lainnya seperti tidak menyentuh anak-anak yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dan kebutuhan. Lininger melihat bahwa para perawat lain juga tidak menampilkan suatu asuhan benar-benar adekuat dalam menolong anak tersebut, dan ia dihadapkan pada berbagai pertanyaan mengenai perbedaan budaya antara anak-anak tersebut. Dan hasil terapi yang didapatkan, ia juga menemukan hanya sedikit staf yang memiliki perhatian dan pengetahuan mengenai faktor-faktor budaya dalam mendiagnosa dan menangani klien. Suatu ketika Prof. Magnet Mann berkunjung pada Departemen Psikiatri University of Cincinnati, dan Lininger berdiskusi dengan Mann mengenai adanya kemungkinan hubungan antara keperawatan dan antropologi. Meskipun ia tidak mendapatkan bantuan langsung dorongan solusi dari Mann, Lininger memutuskan untuk melanjutkan studinya ke program doktor PhD yang berfokus pada kebudayaan sosial dan antropologi dan Universitas Washington. Sebagai seorang mahasiswa program doktor, Lininger mempelajari berbagai macam kebudayaan dan menemukan bahwa pelajaran antropologi itu sangat menarik dan merupakan area yang perlu diminati oleh seluruh perawat. Kemudian ia berfokus diri pada masyarakat di
di mana ia tinggal bersama masyarakat tersebut selama hampir 2 tahun. Dia dapat mengobservasi bukan hanya menggambar unik kebudayaan, melainkan perbedaan antara kebudayaan masyarakat Barat dan non-Barat terkait dengan praktek dan asuhan keperawatan untuk mempertahankan kesehatan. Utama perawat yang mendorong banyak mahasiswa dan fakultas untuk melanjutkan studi dalam bidang antropologi dan menghubungkan pengetahuan ini ke dalam praktek dan pendidikan keperawatan transkultural. Antusiasme dan perhatian yang mendalam terhadap pengembangan bidang keperawatan transkultural dengan fokus perawatan pada manusia telah menyokong dirinya selama 4 tahun. Tahun 1950-an sampai 1960-an, Lininger mengidentifikasi beberapa area umum dari pengetahuan dan penelitian antara perawat dan antropologi. Formulasi konsep perawatan transkultural praktek dan prinsip teori bukunya yang berjudul Nursing and Anthropology Towards a Double, yang merupakan buku pertama dalam keperawatan transkultural menjadi dasar untuk mengembang bidang keperawatan transkultural dan kebudayaan yang mendasari perawatan kesehatan. Buku yang berikut Transkultur Nursing Concept Theories, Tracks and Praxis 78 mengidentifikasi konsep mayor ide-ide teoritis ke praktik dalam keperawatan transkultural. Buku ini merupakan publikasi divisi pertama dalam praktik keperawatan transkultural. Dalam tulisannya, dia menunjukkan bahwa perawat transkultural dan antropologi bersifat saling melengkapi suatu sama lain. Meskipun perbedaan teori dan kerangka konsepnya mengenai kultur care di universitas dijelaskan dalam buku ini. Ke jenjang dokter dalam bidang antropologi dan untuk mempraktis beberapa program pendidikan magister dan doktor, Lininger memiliki banyak bidang keahlian dan perhatian. Ia telah mempelajari 14 kebudayaan mayor secara lebih mendalam dan telah memiliki pengalaman dengan berbagai kebudayaan. Di samping perawatan transkultural dengan asuhan keperawatan sebagai fokus utama, bidang lain yang menjadi perhatiannya adalah administrasi dan pendidikan komparatif, teori-teori keperawatan, politik, dilema etik keperawatan dan perawatan kesehatan, metode riset kualitatif, masa depan keperawatan dan keperawatan kesehatan, serta kepemimpinan keperawatan. Theory of Cultural Care saat ini digunakan secara luas dan tumbuh secara relevan serta penting untuk memperoleh data kebudayaan yang berdasar dari kebudayaan yang berbeda. Yang berfokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan kesehatan dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia. Kepercayaan dan tindakan dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Lininger 2002. C. Asumsi dasar. Asumsi mendasar dari teori adalah perilaku Kezing Charing adalah esensi dari keperawatan, membedakan, mendominasi, serta mempersatukan tindakan keperawatan. Tindakan Charing dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh. Perilaku Kering semestinya diberikan kepada manusia sejak lahir. Dalam perkembangan dan pertumbuhan masa pertahanan sampai dikala manusia meninggal. Human care secara umum dikatakan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan dukungan dan bimbingan pada manusia yang utuh. Human care merupakan fenomena yang universal di mana ekspresi, struktur, dan polanya bervariasi di antara kultur satu dengan tempat lain. Kelompok dipelajari dan dibagi serta mempelajari petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Nilai budaya adalah
keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu faktor tertentu melandasi tindakan dan keputusan. Kultur care diversitas perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal dari pemberian asuhan keperawatan, mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya dan menghargai nilai budaya individu, kepercayaan dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang didatangnya dan individu yang mungkin kembali lagi. Kultur care Universitas Kesatuan Perawatan Kultur mengacu kepada suatu pengertian umum yang memiliki kesamaan ataupun pemahaman yang paling dominan, pola-pola nilai gaya hidup atau simbol-simbol yang dimanifestasikan di antara banyak budaya serta merefleksikan pemberian bantuan, dukungan, fasilitas, atau memperoleh suatu cara yang kemungkinan untuk menolong orang lain. Terminologi universitas tidak digunakan pada satu cara yang absolut atau suatu temuan statistik yang signifikan. Etnis berkaitan dengan manusia dari ras tertentu atau kelompok budaya yang digolongkan menurut ciri-ciri dan kebiasaan yang lazim. Etnosentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa kebudayaannya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki orang-orang lain. Ras adalah perbedaan macam-macam manusia didasarkan pada asal mual manusia. Etnografi adalah ilmu yang mempelajari budaya pendekatan metodologi yang penelitian etnografi kemungkinan perawat untuk mengembangkan kesadaran yang tinggi pada perbedaan budaya setiap individu, menjelaskan dasar observasi untuk mempelajari lingkungan dan orang-orang dan saling memberikan timbul balik di antara keduanya. Bantuan dukungan perilaku pada individu, keluarga, kelompok dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan baik aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia. Caring adalah tindakan langsung yang diarahkan untuk membimbing dukungan yang mengarahkan individu, keluarga, atau kelompok pada keadaan yang nyata atau antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Kultur care berkenan dengan kemampuan kognitif untuk mengetahui nilai kepercayaan dan pola ekspresi yang digunakan untuk membimbing, mendukung, atau memberi kesempatan individu, keluarga, atau kelompok untuk mempertahankan kesehatan sehat, berkembang dan bertahan hidup dalam keterbatasan dan mencapai kematian dengan damai. Kultur imposition berkenan dengan kecenderungan tenaga kesehatan untuk memaksakan kepercayaan praktis dan nilai di atas budaya orang lain karena kepercayaan bahwa ide yang dimiliki oleh perawat lebih tinggi daripada kelompok lain. Paradigma keperawatan transkultural Leninger 1985 mengartikan paradigma keperawatan transkultural sebagai cara pandang, keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep dalam terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap 4 konsep sentral keperawatan, yaitu manusia sehat, lingkungan, dan keperawatan. Menurut Andre van Boyle 1995. Menetapkan pilihan dan melakukan pilihan menurut Lineage 1984, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budaya pada setiap saat dimanapun dia berbeda. 2. Kesalahan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam menghadapi kehidupannya terletak pada rentang sehat sakit. Kesehatan merupakan suatu keyakinan mulai pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang sehat yang dapat diobservasi
dalam aktivitas sehari-hari. Klien dan perawat mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mempertahankan keadaan sehat dalam tentang sehat sakit yang adaptif, menurut Andreev and Boyle 1995. 3. Lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai seluruh fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien. Lingkungan dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dengan budaya saling berinteraksi. Terdapat 3 bentuk lingkungan, yaitu fisik, sosial, dan simbolik. Lingkungan fisik adalah lingkungan atau diciptakan oleh manusia seperti daerah khutustiwa, pegunungan, pemukiman padat, dan iklim seperti rumah di daerah Eskimo yang hampir tertutup rapat karena tidak pernah ada matahari sepanjang tahun. Lingkungan sosial adalah keseluruhan struktur sosial yang berhubungan dengan sosialisasi individu, keluarga, atau kelompok ke dalam masyarakat yang lebih luas. Empat, asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Asuhan keperawatan ditujukan memandirikan individu sesuai dengan budaya klien. Strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan adalah melindungi, mempertahankan budaya, mengakomodasi atau negosiasi budaya, dan mengubah atau mengganti budaya klien. Liniger 1991. Dengan kesehatan, perencanaan, dan implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan nilai yang relevan yang telah dimiliki klien, sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya, misalnya budaya berolahraga setiap pagi. B. Cara 2. Negosiasi budaya. Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang telah menguntungkan kesehatan. Perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya yang lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. Misalnya, klien sedang hamil mempunyai pantang makan yang berbau amis, maka makan ikan dapat diganti dengan sumber protein hewani lain. C. Cara 3. Restrukturisasi budaya. Restrukturisasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status kesehatan perawat, kebudayaan, gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut.